Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Febriani Epifania Sundoro. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu investasi perencanaan. Investasi perencanaan adalah proses strategis yang melibatkan penciptaan dan implementasi rencana investasi yang komprehensif untuk mencapai tujuan keuangan dan investasi seseorang atau organisasi. Proses ini melibatkan analisis dan perencanaan yang cermat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai opsi investasi yang tersedia, menentukan alokasi aset optimal, dan mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif. Yang kedua, di situ menjelaskan apa saja manfaat dari investasi. Yang pertama yaitu mengalahkan inflasi. Yang kedua, meningkatkan aset. Dan yang ketiga, memiliki cadangan finansial. Nah, yang ketiga, tips memilih investasi yang cocok bagi pemula, yaitu pertama, kita harus menyesuaikan budget yang kita miliki. Jangan memaksakan jika budget tidak cukup. Yang kedua, self-assessment atau evaluasi diri. Setiap orang memiliki profil risiko yang berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan pilihan investasinya juga. Yang ketiga, menentukan tujuan investasi. Start with why. Kalau goalnya butuh uang yang banyak, tentu harus mencari instrumen yang memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang keempat ada tips cepat untuk mengecek investasi ilegal atau bodong. Yang pertama, ia memberikan janji pasti, untung cepat, dan return yang tinggi. Yang kedua, mengklaim tidak adanya risiko. Yang ketiga, biasanya member get member. Dan yang keempat, tidak memiliki izin yang jelas. Selanjutnya ada piramida perencanaan keuangan yang dimana dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama, keamanan keuangan wealth protection ditujukan untuk memastikan kesejahteraan dan menghindari risiko finansial bagian mendasar. Ini memiliki porsi paling besar yang terdiri dari 2 komponen, yaitu cash flow atau arus dan juga asuransi. Yang kedua, akumulasi keuangan. Mengakumulasi kekayaan yang ditandai dengan menabung dan berinvestasi. Di samping menabung emas, pengumpulan aset juga bisa dilakukan dengan diversifikasi investasi melalui pembelian deposito, reksadana, obligasi, maupun logam mulia. Dengan berinvestasi, kekayaan yang terkumpul dapat menjadi dana untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun di masa depan. Dan yang ketiga, distribusi keuangan. Seluruh aset yang terkumpul akan diwarisi atau dihibahkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Kebutuhan bagi warisan ini perlu dilakukan dengan bijak agar tidak terjadi perselisihan di antara keluarga yang ditinggalkan. Kenalkan, nama saya Siti Nurlela dengan NIM 642325338, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, sarana pendanaan bagi perusahaan dan institusi lain seperti pemerintah. Yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat untuk mendapatkan imbal hasil. Yang ketiga, meringankan kondisi atau perekonomian dalam negeri. Nah, pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan yang juga mencakup mata uang, pasar saham, serta sumber pendanaan tambahan seperti kartu kredit, anjak piutang, sewa guna usaha, dan modal ventura. Ini menjadikan pasar mobil sebagai segmen pasar keuangan yang lebih khusus, berbeda dari pasar uang yang mengatur perdagangan uang tunai. Jangka pendek, pasar modal sering dianggap sebagai tempat di mana instrumen keuangan
jangka panjang ditawarkan melalui penawaran umum. Kenalkan, nama saya Sinta Nurasta Rahmawati dengan NIM 6423268. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal Indonesia, bertujuan untuk pembelajaran memahami struktur pasar modal Indonesia dan berperan Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya ada beberapa produk pasar modal. Yang pertama, saham. Yang kedua, obligasi. Yang ketiga, reksadana. Yang keempat, produk lainnya seperti future, option, dan sektor warrants. Pasar modal dibedakan jadi dua di antaranya. Yang pertama yaitu pasar primer, yaitu tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini dinamakan public offering. Perusahaan terbuka sebagai pihak penjual saham dan masyarakat atau investor sebagai via pembeli saham. Saham dicatat di pabrik sekunder untuk diperjualkan kembali. Yang kedua, pasar sekunder, yaitu kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan. Selanjutnya akan dibahas dengan kronologi. Perkenalkan, nama saya Ronald Dugun Samosir, NIM 642322800 dari kelas 643D07. Di sini saya akan menjelaskan beberapa produk pasar modal. Yang pertama itu ada saham atau stock yang merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Yang menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham itu merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham juga memiliki keuntungan. Yang pertama itu ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki sahamnya. Yang pertama itu ada dividen. Itu merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaannya. Dividen itu juga diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Yang kedua ada capital gain. Yang itu artinya capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Yang kedua ada obligasi. Itu obligasi perusahaan adalah sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya membayar sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang disertai dengan pembayaran bunga secara periode jumlah tetap yang dibayarkan pada jatuh tempo, yaitu uang pinjaman. Obligasi yang juga disebut nilai nominal atau nilai per. Pembayaran bunga secara periode disebut kupon obligasi. Kupon obligasi perusahaan adalah suatu investasi yang berbeda dengan saham biasa. Saham biasa menyatakan klaim kepemilikan pada suatu perusahaan, sedangkan obligasi menyatakan klaim kreditur pada suatu perusahaan. Yang ketiga ada reksadana, yaitu investasi di pasar modal yang sangat sesuai untuk investor individual kecil, namun dalam praktiknya tidak
sedikit investor individual besar, bahkan investasi internasional yang menjadikan instrumen reksadana sebagai bagian dari profil investasi mereka. Reksadana yaitu pilihan yang menarik bagi investor karena beberapa alasan berikut. Yang pertama itu ada ICOLEA oleh manajer investasi secara profesional. Yang kedua, waktu mana aja investasi reksadana melakukan profil investasi pada aset keuangan. Yang ketiga itu biayanya relatif rendah, murah dan terjangkau. Yang keempat itu di komunitas tinggi investor dapat melakukan penarikan dana setiap waktu sesuai dengan ketentuan yang dilakukan. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu mengelola yang transparan, publik, laporan secara rutin dan prospektus. Nah, sekarang kita membahas tentang struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada KPEI, yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Yang kedua ada BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga adalah KSEI, yaitu Konstadian Sentral Efek Indonesia. Yang pertama ada perusahaan efek, yaitu penjamin emisi, manajer investasi, perantara, pedagang efek. Yang kedua adalah lembaga penunjang, yaitu Konstudion Bio, administrasi efek melalui amanat pemerintah efek, menilai harga perlindungan dana pemodal BA PMI. Yang ketiga ada profesi penunjang, yaitu akuntansi, konsultasi, hukum, dan penilaian notaris. Yang keempat ada emiten, yaitu ada perusahaan publik dan reksadana. Dan yang terakhir yaitu ada pemodal, yang mana itu di dalamnya ada institusi dan retail. Tugas utama OJK. Yang pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, ada pasar modal. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat, dana. Yang kelima, lembaga pembiayaan. Dan yang keenam, lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk ke dalam industri keuangan non-bank atau KNB. Lalu, kita akan membahas tentang POMES ID. Apa itu POMES? Yaitu Philip Online Electronic Mars System, secara khusus dikembangkan pertama kali di Singapura tahun 1996 dan menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Sistem ini dirancang agar investor lebih leluasa dalam transaksi secara online. Nasabah dapat melakukan sendiri transaksi beli atau jual saham secara aman, real time, dan mudah melalui perangkat komputer pribadi di mana saja dan kapan saja. Untuk mengenal POMES ID, ada beberapa langkah-langkah berikut. Yang pertama itu waktu mengunduh POMES ID di Play Store. Dan yang kedua, klik open akun. Dan yang ketiga, diisi data diri sesuai KTP. Dan yang keempat, masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS. Dan yang kelima, pilih akun reguler. Dan yang keenam, masukkan data bank pribadi Anda. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang POEMS, yang dimana POEMS itu ada beberapa fitur-fitur. Yang pertama ada auto sweep, yang kedua ada smart save, dan yang ketiga smart start, dan yang keempat smart plan. Yang pertama auto sweep itu untuk menginvestasikan dana secara otomatis ke reksadana pasar uang pilihan. Lalu yang kedua itu ada smart save yang diartikan untuk menjalankan instruksi secara otomatis berdasarkan kondisi
price based, time based, dan post trading. Yang ketiga itu ada smart start, yang dimana itu untuk membantu memilih reksadana yang sesuai dengan profil resiko. Yang terakhir atau yang keempat itu ada smart plan, yang artinya untuk membantu berinvestasi secara rutin dan teratur.